وعلى آله وصحبه وسلم. Faslun utawi kiku ana fasal suci. Rupane fasal manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong iku intaqada rusak uta batal apa wudu'uhu wudune wong, haruma mongko haram ngalehi ngatasi wong apa arba'atu asya'a nglakoni papat pira-pira perkara. Terus nalika kulunjuran sami gadai wudu kok wudune kulunjuran sami batal, mila kulunjuran sami mboten kenging nindakaken sekawan perkawis punika. Rupane patang perkara napa? As-sholatu siji haram nglakoni salat. Dados nalika kulunjuran sami sampun wudu kok wudune kulunjuran sami batal, mongko kulunjuran sami ora kena nindakake salat. Wat tawafu lan kaping pindhone tiyang ingkang batal wudune niku haram nindakake tawaf. Tawaf berputar mengelilingi Ka'bah niku tawaf. Tawaf ngubengi Ka'bah. Wa massul mushafi lan kaping sekawan noninggih masun niku ndemok. Masul mushafi ndemok mushaf utawa Al-Qur'an. Wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa Qur'an. Ndemok kuwi gak kena, apa meneh kok nggawa. Ndemok niku li annal hamla asyaddu minal masi. Di situ dikatakan sesungguhnya membawa mushaf kuwi luwih banget katimbang mung ndemok. Nggih. Ndemok gelas, ndemok HP kalih nggawa HP niku beda. Nek ndemok mung ngeten tok. Tapi yen nggawa ditekem. Terus teng mriki kula njenengan sami ngertos barang siapa yang rusak atau batal wudunya, maka orang tersebut diharamkan melakukan 4 hal. 1. Diharamkan melakukan sholat atau menjalankan sholat. Yang kedua, diharamkan menjalankan ibadah tawaf. Yang ketiga, haram mendemok. Oh, menyentuh. Haram menyentuh Al-Qur'an, dan yang keempat haram membawa Al-Qur'an. Nah, sekarang Al-Qur'an itu piye to yang dimaksud Al-Qur'an kuwi? Apa kudu rupa Al-Qur'an gemblengan sak 30 juz ngeten iki seumpama? Ndak. Di situ dikatakan wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun. Yang dinamakan mushaf ialah endi-endi perkara sing perkara iku mau jero kono ana tulisane Al-Qur'an. Mbuh iku mau rupa papan kayu atau yang lainnya. Dan nak tembok Pak, kan niku kathah tembok ditulis Quran. Ngoten niku kadang-kadang sing gak do paham. Kalau ketika menuliskan ayat Quran di tembok tersebut kok niate nulis Al-Quran, maka itu payah. Bagi nanti keluarga yang mempunyai hadas besar, nyenggol temboke mengke ya nyetrum. Berarti gak kena.
wa wa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin, karena untuk dibaca. Sebab apa? Al-Qur'an pada awalnya itu termaktub ataupun tertulis di pelepah-pelepah kurma ataupun di atas bebatuan. Terus pada waktu Rasulullah menerima wahyu itu belum ada susunan Al-Qur'an disusun seperti halnya Al-Qur'an yang kita lihat sekarang, tidak ada. Ada wahyu turun, ditulis di atas batu. Des. Di lain waktu telah Rasulullah pasti ndak adoh saka Madinah. Ing kono wahyu turun, ditulis nang pelepah kurma. Lho ngoten niku. Adapun tersusunnya Al-Qur'an itu sudah masa kekhalifahan Utsman. Sebenarnya pada waktu sahabat Abu Bakar pun juga sudah dikumpulkan, tapi belum disusun menurut sesuai dengan khat yang ada. Makanya Al-Qur'an yang kita kenal sampai sekarang itu dinamakan Al-Qur'an Utsmani, sebab yang mengumpulkan Al-Qur'an dulu sahabat Utsman. Lah pripun carane supayane kalame Gusti Allah, wahyune Gusti Allah niku mboten ical. Makanya pada waktu Rasulullah masih hidup banyak mengumpulkan sahabat-sahabat penghafal Al-Qur'an. Terus ila yaumil qiyamah. Sebab apa? Innalillahi ahlun. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga fil ardi, di dalam bumi. Allah itu mempunyai keluarga di bumi. Man ahlullah, siapakah ahline atau keluargane Gusti Allah kemau? Iku alhamilu atau hamilul Quran. Wong sing padha apal Quran iku lho keluargane Gusti Allah. Sebab beliau penghafal Al-Qur'an kuwi sing nanggung amanat, sing kanggonan amanat kelawan dawuh utawa firmane utawa wahyune Gusti Allah. Walau amudan, lan senajan anane apa ayat Quran ki mau ditulis nang kayu. Sebilah kayu ditulis di situ, ditulis seumpama walau anna qur'anan suyirat bil jibalu aquti'at bil ardu au kullima bil mauta balillahil amru jami'a. Seumpama ditulis nang Al-Qur'an nang papan atau di atas sebilah kayu. Ketika kayu tersebut Anda niatkan ketika menulis niat ayat Al-Qur'an, maka ketika Anda sekalian tidak mempunyai wudu atau sudah mempunyai wudu tapi rusak wudunya karena batal, karena melakukan 4 hal yang membatalkan wudu, maka kelonjaran sami yo haram demok kayu sing ana tulisane Al-Qur'an niku wae. Ngeten iki nek kelonjaran sami gak ngaji, gak ngerti teko besok. Mula popong niki kelonjaran sami taksih diparing kesempatan hidup oleh Gusti Allah. Taksih masih diberi kesempatan bisa bertemu dengan ulama-ulama. Monggo ndang do nyedak. Sebab menawa al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris para nabi. Au jildan, atau ayat Al-Qur'an tersebut ditulis di atas kulit. Di atas kulit. Itu juga tidak boleh dipegang ataupun disentuh. Mushaf, yang dinamakan mushaf ialah kullu ma kutiba alaihi Qur'anun. Yang dinamakan mushaf ialah sesuatu perkara yang mana perkara tersebut tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dinamakan mushaf ialah kullu ma kutiba alaihi Qur'anun. Tiap-tiap perkara yang mana perkara tersebut ditulisi
ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dinamakan mushaf. Kayu, papan, batu, dinding, sampean tulisi ayat Al-Qur'an, maka itu sudah bisa dinamakan mushaf. Dan ketika kelonjenan sami kok batal wudune, maka haruma alaihi, haram atas orang tersebut masuhu, demok, wa hamluhu, lan gowo. Demok gak kena, gowo meneh apa meneh. Wa kharaja bidzalika at-tamimatu, terkecuali kalau ayat Al-Qur'an tersebut ditulis di atas kertas maupun di atas kain dengan tujuan untuk azimat atau jimat. Lho teng mriki dikandhake. Untuk azimat atau jimat, maka di situ dikatakan ndak apa-apa. Wa ya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabarruk, yang dinamakan azimat atau jimat ialah sesuatu perkara yang ditulis di dalam azimat tersebut sebagian daripada Al-Qur'an. Niatnya apa? Litabarruki, karena untuk ngalap berkah. Lho niku ora kok nganggo jimat musyrik ngoten ku aja. Litabarruki, karena ngalap barokah. Boleh. Wa tu'laqu 'ala ra'si, setelah ajimat tersebut dibuat, diniatkan, terus dikalungke nang ngene gulu seumpama. Ndak apa-apa. Diikatkan di kepala, ndak apa-apa. Dan itu seandainya dipegang gini enggak batal, walaupun tadi yang ditulis di dalam kertas ataupun kain tersebut berupa potongan ayat Al-Qur'an. Sebab apa? Niat pertamanya, niat awalnya ialah membuat azimat, bukan menulis Al-Qur'an. Ngoten kudu difahami niku. Fala yahrumu masuha wala hamluha malam tusamma mushafan urfan. Maka yang demikian itu seandainya ada suatu kalimat Al-Qur'an yang ditulis di atas kertas maupun kain, namun karena tujuan membuat azimat, maka hukumnya tidak haram, baik itu menyentuh maupun membawanya. Bisa difahami ngeten iki nggih. Nggih. Faida kutiba Al-Qur'an kulluhu la yuqalu lahu tamimah walau saghura. Dan ketika Al-Qur'an tersebut ditulis dengan keseluruhannya, maka la yuqalu lahu tamimah. Hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan azimat. Semua jenengan gawe azimat kok terusan kertas wombu atau kain wombu ditulisi Al-Qur'an full 30 juz atau 1 juz seumpama. Maka di situ tidak bisa dikatakan azimat. Sebab azimat itu cuma potongan-potongan ayat daripada Al-Qur'an, yang mana potongan-potongan ayat Al-Qur'an tersebut diniatkan untuk dialap barokahnya. Wa in qasada dzalika fala ibrata liqastihi. Seandainya Al-Qur'an tersebut ditulis dengan keseluruhan walaupun di dalam suatu perkara yang kecil, maka hukumnya tidak bisa dikatakan azimat. Qala Ibnu Hajar wal ibratu fi qasdi dirasah wat tabarruk bi halil kitabah duna ma ba'daha. Adapun menurut
pendapat daripada Ibnu Hajar ialah adanya hal tersebut dikatakan jimat, dikatakan Al-Qur'an atau tidak, fi qasdi dirasati dengan tujuan untuk dibaca, dan wat tabaruki dan tujuan untuk ngalah berkah, iku bihalil kitabati ketika kita menulis. Makanya innamal a'malu bin niat. Ketika kita niatkan menulis ayat Al-Qur'an dalam suatu perkara, baik itu dinding, kayu, papan maupun yang lainnya tersebut, kok kita niatkan menulis Al-Qur'an, maka hukumnya tidak boleh disentuh ataupun dipegang atau dibawa. Yang kedua di situ dikatakan wat tawafu, dan bagi orang yang batal wudunya, rusak wudunya, maka tidak diperbolehkan menjalankan tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Kalau di dalam kitab sini keterangannya akan lebih luas. Qala Nawawi fi Tibyan. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Tibyan, wa sawaun masu nafsil mushafil maktubi awil hawashi awil jildi. Padha uga oleh ndemok kahanane Al-Qur'an kang den tulis iku mau pinggirane, tengahe utawa lulange. Kalau di sini akan lebih luas, bahwasanya di situ ada hal yang diharamkan ketika Al-Qur'an tersebut dimasukkan dalam suatu perkara. Di situ haram demok petine utawa kothake, kantonge utawa tase. Saiki nek ora nggo kantong kan do nggo tas ngoten niku, gitu. Dan itu pun tas, kantong, kotak, peti, ketika kita niatkan membawa Al-Qur'an, maka hukumnya tidak boleh ketika kita tidak mempunyai wudu, haram. Terus ketika kelonjoran sami teng jero tas, teng jero kantong, enten Al-Qur'ane, ketika kelonjoran sami niatkan membawa Al-Qur'an, maka untuk menyentuhnya aja hukumnya tidak boleh, apalagi membawa. Bahkan di situ dikatakan pula wal alaqatu, begitu pula gantungannya. Tas mriki enten klantene ngeten niku lho sing kalung ketek pundak ngeten niku lho. Ngeten iki masyaallah. Sebegitu detailnya agama Islam membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Walau kutibal Qur'anu fil lahin fa hukmuhu hukmul mushafi. Seandainya Al-Qur'an tersebut kok ditulis di atas papan, maka hukumnya sebagaimana hukumnya mushaf. Kita kembali, al-mushafu huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun. Yang dinamakan mushaf ialah tiap-tiap perkara yang mana perkara tersebut di situ ditulisi atau tertulis daripada Al-Qur'an. Tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang-orang yang suci. Kalau kunjungan sami nalikane nyandak Quran, maca Quran harus keadaan suci. Ngono lho. Teng Al-Qur'an jelas kok dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an terkecuali orang-orang yang suci.
pondasi kelonjaran sami mangertosi bahwasanya orang yang haram, orang yang batal wudunya, orang yang rusak wudunya, maka diharamkan melakukan 4 hal. Niku temot-temot. Wong sing gak duwe wudu niku gak kena nindakake 4 perkara. 1 gak kena nindakake salat, ping 2 gak kena nindakake tawaf, ping 3 gak kena ndemok Quran, ping 4 gak kena nggawa Quran.